Weekly News Koarmada RI edisi minggu pertama bulan November tahun 2022 yang merupakan rangkuman berita selama sepekan Koarmada RI. Hadir bersama saya, Serdavika, dan inilah liputannya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri penyerahan dan peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI atau SPBT Terpadu 1 Sunter Kodamar dari Pertamina kepada TNI Angkatan Laut bertempat di Kompleks TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. SPBT Terpadu 1 tersebut merupakan bentuk upaya dari Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono, dalam rangka menjawab tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara serta menjamin terciptanya keamanan laut maritim, sehingga TNI Angkatan Laut harus memiliki kemampuan dan kesiapan tempur yang mumpuni, serta perlu ditunjang oleh infrastruktur logistik yang baik. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Wakasal Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono dan Pangko Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto ke Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjelang penyelenggaraan Pameran Industri Pertahanan Bertaraf Internasional Indo Defense 2022 Expo and Forum. Kedatangan Menhan RI tersebut dalam rangka mengecek kesiapan tempat acara dan tempat transit pejabat VIP yang akan melihat pameran industri pertahanan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan memimpin rapat staf peran Ko Armada RI dalam KTT G20 dengan melaksanakan pemantauan kesiapan tempur dan teknis alutsista maupun personel. Selain itu juga dibahas tentang pemantauan selama penyelenggaraan dengan melaksanakan analisa anomali-anomali di perairan Indonesia maupun perairan Bali, kehadiran kapal-kapal yang tidak lazim untuk disampaikan Satgas Pamla. Hal lainnya yang dibahas yaitu terjadinya komunikasi dengan berbagai pihak untuk pemantauan dan pengumpulan informasi intelijen sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadi serta pemantauan situasi dari aspek personil, intelijen, operasi, dan logistik guna kelancaran KTT G20 sebelum, selama, dan sesudah sampai seluruh delegasi meninggalkan ke negara masing-masing. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang diwakili oleh Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau DANKOPEBA, Ko Armada RI Laksamana Pertama TNI Ferdi Hendarto Susilo selaku perwira pelaksana latihan atau Papelat resmi menutup kegiatan pelatihan selam tim KRI dan KAL TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta dan sekitarnya di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Pada acara penutupan tersebut dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta secara simbolis mewakili peserta lainnya. Kegiatan pelatihan yang diikuti 56 peserta ini telah dilaksanakan selama 14 hari dengan mengambil lokasi latihan di kolam renang Tirto, Sagoro 1 dan 2, serta perairan di dermaga Sunda, Pondok Dayung. Komando Armada Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Ko Armada RI di Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat yang dihadiri oleh para pejabat utama dan Kasatker Ko Armada RI serta diikuti secara virtual atau Vikon perwakilan dari Ko Armada 1, 2, dan 3. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan yang mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto. Pangko Armada RI dalam sambutan yang disampaikan oleh Kasko Armada RI mengatakan acara sosialisasi ini merupakan salah satu fungsi pembinaan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan bagi personil Ko Armada RI dan jajaran dalam bidang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut hadir dalam upacara penutupan pendidikan dan wisuda perwira siswa pendidikan reguler Dikrek Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-60 tahun 2022. Wisuda diikuti oleh 182 perwira menengah, diantaranya 162 pasis TNI Angkatan Laut dan 20 pasis tamu yang terdiri dari 2 TNI Angkatan Darat, 2 TNI Angkatan Udara, dan 7 Polri.
Tidak hanya dari Indonesia, pasis tamu juga ada yang berasal dari Australia, India, Pakistan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura, Bangladesh, Jepang, dan Malaysia. Pangku Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto membuka kegiatan Forum Group Discussion atau FGD tahap 2 tentang standarisasi keterampilan prajurit KRI, Rabu 2 November 2022 di Mako Ko Armada RI Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. FGD yang kali ini mengambil tema Ko Armada RI menyelenggarakan FGD latihan peran tempur bahaya udara, latihan peran jaga perang, latihan peran pemanduan, dan latihan peran jangkar. Guna tersusunnya SOP KRI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dihadiri secara tatap muka Pangku Armada 1, Laksda TNI Arsyad Abdullah, Kasku Armada RI, Laksda TNI Yayan Sofyan, dan pejabat utama Ko Armada RI, serta diikuti secara virtual oleh Ko Armada 2 dan 3, Kolin Lamil, dan Pus Hidrosal. Kasku Armada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan memimpin staf Ko Armada RI melaksanakan kunjungan ke Indo Defense 2022 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Indo Defense 2022 yang mengambil tema Peace, Prosperity, Strong Defense merupakan ajang pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara yang digelar pada tanggal 2 hingga 5 November 2022. Kasku Armada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan ikut menghadiri peresmian rumah ibadah bagi umat Hindu Pura Dharma Segara di Komplek Balai Samudra Sunter Kodamar, Jakarta Utara yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Pembangunan fasilitas berupa rumah-rumah ibadah mendapat perhatian khusus dari Kasal karena dinilai pembangunan berbagai rumah ibadah menjadi simbol yang sangat baik akan kuatnya toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut. Pangku Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri apel gelar pasukan Satgasla TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan VVIP Pra-Residensi G20 tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali. Pada apel gelar pasukan yang dihadiri Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan pengamanan G20 dengan menyiapkan unsur-unsur gabungan dari Armada 1, 2, dan 3 serta personel marinir. Kasku Armada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan memberikan pengarahan dengan menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh personil Ko Armada RI pada apel khusus di Mako Ko Armada RI Jakarta. Pada pengarahannya, Kasku Armada RI menekankan antara lain pentingnya menjaga nama baik kedinasan, keharmonisan dalam lingkungan kerja, mematuhi aturan disiplin seperti kehadiran pada apel dan pelaksanaan tugas, meningkatkan kinerja dengan memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung tupoksi Ko Armada RI, serta meningkatkan kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ko Armada RI menerima bimbingan teknik aplikasi e-kinerja dan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang dihadiri dari masing-masing perwakilan Satker di Ko Armada RI di Mako Ko Armada RI Jakarta. Kegiatan BIMTEK Anjab dan analisa beban kerja di Ko Armada RI ini dilaksanakan selama 2 hari dengan menghadirkan narasumber Letkol Laut KH Wanita Elia sebagai pemapar dari staf Paban 6, Komkin Pers Spersal dibantu oleh PNS Niko Respati dari Spersal Mabesal. Ko Armada RI Laksamana Pertama TNI Arif Motarom memimpin rapat lanjutan POJA penyusunan Nasmik Validasi Organisasi Inspektorat Ko Armada RI di Mako Ko Armada RI Jakarta. Pada rapat tersebut, materi yang dibahas meliputi penyusunan draft validasi organisasi Ko Armada RI dan pembahasan pokok-pokok materi dan saran masukan dari tim POJA. Ko Armada RI menyelenggarakan kegiatan doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Al-Mutakin, Mako Ko Armada 1 Jakarta, yang diikuti personil Ko Armada 1 dan Ko Armada RI. Pada kegiatan doa bersama ini diawali dengan sholat sunnah duha dan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Mayor Laut KH Sumadi. Sementara itu, pada waktu bersamaan dilaksanakan doa bersama di Gereja Bahtera Kasih yang dipimpin oleh Pendeta PNS Inyoman Agus APS.
Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa.